Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Agustina Astuti dengan NIM 2414070116 dari kelas PGMID. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi pengertian, prinsip, karakteristik, dan proses belajar mengajar. Sepertiga pertama yang akan saya jelaskan, sepertiga kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya Aisyah Amini, dan sepertiga terakhir yang akan dijelaskan oleh rekan saya Diva Lydia Putri. Baik, kita masuk ke sepertiga pertama, itu yang akan saya jelaskan mengenai belajar. Ada yang tahu apa itu belajar? Apa itu belajar? Jawabannya 3 kata, yaitu proses seumur hidup. Mengapa? Karena semua yang kita lakukan sehari-hari itu belajar. Semua yang kita alami, semua yang kita lakukan, semua yang kita coba, semua yang kita lalui itu belajar. Contohnya pada saat saya sekarang ini belajar untuk menyampaikan materi kepada kita semua. Contohnya dalam kelas kita belajar menghargai, menghormati keputusan teman kita. Pada dasarnya banyak hal di dunia ini kita tidak tahu. Oleh karena itu kita perlu belajar. Bukan karena harus, tapi untuk cikal bakal kita ke depannya. Belajar itu tentang kita tahu letak kesalahan kita dan kita punya keinginan untuk memperbaiki hal itu. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perbaikan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang kita pelajari. Dari yang kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Dari kita tidak mengerti, kita jadi mengerti. Yang tidak bisa, kita jadi bisa. Yang tidak kita pahami, kita menjadi paham. Itu belajar. Belajar juga bisa diartikan sebagai segala aktivitas psikis sehingga tingkah laku kita berbeda sebelum dan sesudah belajar. Sebagaimana menurut W.S. Winkel dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pengajaran menyatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, dalam pemahaman, dalam keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas. Contohnya seperti ini. Dalam suatu kelas terdapat anak yang bernama Joko dan Andi. Joko dan Andi ini duduk bersebelahan. Pada suatu hari Joko meminjam pensil kepada Andi karena pada waktu itu Joko tidak membawa pensilnya atau lupa membawa pensilnya. Kemudian si Andi meminjamkanlah kepada si Joko karena ia teman sebangkunya. Kemudian esoknya si Andi kembali menanyakan pensil yang dimana Joko pinjam kemarin karena ia membutuhkan pensil itu untuk menulis. Ia menanyakan kembali kepada si Joko di mana pensil yang ia pinjamkan kemarin. Karena tidak mendapatkan hasil, maka Andi ini mengadulah kepada seorang guru. Bu, si Joko meminjam pensil saya kemarin, namun tidak dikembalikan lagi kepada saya. Lalu si guru ini menghampiri si Joko, kemudian bertanya dengan baik-baik, Joko, apakah kemarin Joko meminjam pensil kepada Andi? Kemudian Joko
Iya benar Ibu. Apakah Joko sudah mengembalikannya? Tanya Ibu kembali. Belum Bu, saya lupa, jawab si Joko. Kemudian kembali bertanya, apakah pensil ini yang Joko pinjam kepada Andi kemarin? Betul Bu, kemarin saya meminjam pensil ini kepada Andi karena pensil saya tertinggal Bu. Lalu Ibu berkata, Joko, segala sesuatu yang kita pinjam, kita harus kembalikan kepada pemiliknya, karena itu bukan hak kita. Sekarang, karena pensil ini milik Andi yang Joko pinjam kemarin, maka Joko harus apa? Joko menjawab, mengembalikannya Ibu. Kemudian, sejak hari itu Joko setiap meminjam barang pasti ia kembalikan kepada pemilik barang tersebut. Apa yang bisa kita tangkap dari sini adalah bahwasanya si Joko ini belajar bahwa setiap barang yang ia pinjam, segala sesuatu barang yang ia pinjam harus dikembalikan kembali kepada orang yang kepada pemiliknya. Barang yang ia pinjam tadi itu bukanlah punya dia, melainkan barang yang ia pinjam dari seseorang dan harus dikembalikan kepada orang tersebut kembali. Contoh lainnya, pada seorang balita yang belajar berjalan. Seorang balita yang berjalan itu tidak semerta-merta langsung bisa berjalan, tetapi ada proses di balik itu yang terus berulang. Contoh lainnya pada seorang balita yang belajar berjalan. Balita itu tidak semerta-merta bisa langsung berjalan, melainkan balita itu pasti ada proses di balik itu yang terus ia ulang-ulangi. Yang awalnya ia coba untuk berdiri, mencoba untuk melangkah, langkah demi langkah, kemudian ia jatuh, bangkit lagi, coba lagi, karena kegigihannya itu, karena rasa ingin supaya dia bisa berjalan, ia terus mengulang-ulangi sehingga ia lancar dalam berjalan tersebut, sehingga ia mendapatkan hasil yang memuaskan. Begitulah kita dalam belajar. Jangan takut untuk jatuh atau kalah, karena kita belajar dari kesalahan tersebut. Dengan adanya kesalahan tersebut, kita jadi ada rasa ingin, rasa gigih kita semakin kuat, rasa ingin tahu kita semakin besar, kita semakin mencari tahu bagaimana supaya saya ini itu bisa, sehingga kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam belajar pun tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan usia. Semua orang bisa belajar, semua usia bisa belajar. Belajar itu sepanjang hayat. Dalam proses belajar pun pasti ada rasa ingin tahu, rasa penasaran. Karena ada rasa ingin tahu dan penasaran itu, kita terdorong untuk melakukannya, karena awal-awal kita gagal, lalu kita mencoba dan terus mencoba, sehingga kita berhasil dan tahu, oh jadi seperti ini ya, begitu. Kemudian ada prinsip dalam belajar. Dalam belajar itu yang pertama kita harus ada kesiapan. Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus dalam keadaan siap. Siap secara intelektual, siap secara emosional, siap secara sikap, secara fisik. Karena kalau kita tidak dalam keadaan siap, maka pelajaran atau ilmu yang kita dapat itu tidak maksimal atau tidak berjalan dengan baik. Yang kedua ada motivasi. Dalam diri kita pasti ada rasa ingin tahu yang akan suatu hal. Karena rasa ingin tahu tersebutlah kita mendorong diri kita untuk belajar. Kemudian ada tujuan. Kita pasti memiliki tujuan
masuk dalam diri kita. Entah itu tujuannya untuk memperoleh ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian ada karakteristik dalam belajar. Yang pertama, adanya pelaku. Jika tidak ada pelaku di sana, maka itu tidak bisa dikatakan belajar. Kenapa? Bagaimana itu bisa disebut belajar? Sedangkan orang yang akan belajar itu saja tidak ada. Maka di sana harus ada pelakunya. Yang kedua, ada tujuannya. Misalkan tujuan kita belajar ini untuk memperoleh hasil atau ingin menambah pengalaman hidup kita. Yang ketiga, ada proses. Di dalam belajar pasti ada proses. Dalam belajar itu terdapat proses yang terjadi pada diri kita sendiri, yang dimana yang awalnya kita tidak tahu, yang awalnya kita tidak paham, yang awalnya kita tidak mengerti, kemudian kita menjadi tahu, menjadi mengerti, menjadi paham. Oh, jadi seperti ini ya. Oh, ternyata selama ini saya salah ya. Oh, yang benar seperti ini ya. Gitulah. Pasti ada proses di setiap belajar itu. Kemudian ada tempat. Dalam belajar ini kita tidak hanya belajar di dalam kelas saja, tidak hanya di sekolah saja. Kita bisa belajar di mana saja. Kita bisa belajar di rumah, kita bisa belajar di lingkungan sekitar, di masyarakat, dimanapun kita berada, kita bisa belajar. Kemudian waktu, dimanapun kita berada, seperti yang saya sampaikan tadi, dimanapun kita berada itu kita bisa belajar. Kita dalam keadaan duduk, kita bisa belajar. Kita rebahan, kita bisa belajar. Intinya belajar ini tidak menutup tempat, waktu, dan lain sebagainya. Belajar ini berlaku sepanjang hayat dan berlaku untuk semua orang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.